Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadania dengan NIM 22 106 111 230 yang akan mempresentasikan dari makalah DDPL yang saya buat mengenai perkiraan dampak penting dan pengelolaannya pada lingkungan kesehatan masyarakat. Lingkungan memiliki peran krusial dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan psikologis masyarakat. Namun, terkadang lingkungan semakin meningkat akibat aktivitas manusia seperti industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim menjadi ancaman serius yang membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada tentang pencemaran udara dan dampaknya. Pencemaran udara merupakan ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat karena partikel halus seperti PM2.5 dan gas beracun seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida menjadi penyebab utama. PM25 ini dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan hingga ke paru-paru dan aliran darah, menyebabkan gangguan pernapasan, asma, bronkitis kronis, dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Gas beracun ini dapat memicu inflamasi saluran pernapasan, sehingga akan menurunkan fungsi paru-paru terutama pada anak dan lansia. Nah, di sini ada partikel PM2.5. Dia masuk melalui sistem pernapasan yang akan menyebabkan gangguan pernapasan dan kardiovaskular. Kemudian yang kedua ada gas NO2 dan SO2 yang menyebabkan inflamasi saluran pernapasan sehingga memicu asma dan menurunkan fungsi paru-paru. Selanjutnya ada karbon monoksida. Dia mengurangi kemampuan dalam membawa oksigen, kemampuan darah yang akan menyebabkan gangguan jantung. Selanjutnya ada pencemaran air dan kesehatan. Pencemaran air ini disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan domestik. Limbah industri yang mengandung logam berat dan senyawa kimia berbahaya dapat terakumulasi dalam tubuh, sehingga menyebabkan kerusakan organ vital. Nah, di sini di limbah industri, dia mengandung logam berat dan senyawa kimia berbahaya yang akan menyebabkan kerusakan organ vital. Selanjutnya ada limbah pertanian yang berasal dari pestisida dan pupuk kimia yang akan mencemari air tanah, meningkatkan resiko penyakit seperti kanker. Kemudian ada limbah domestik. Dia akan terkontaminasi mikrobiologis memicu penyakit seperti diare. Kemudian pencemaran tanah dan dampak bagi kesehatan. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah berbahaya seperti limbah B3, pestisida, dan juga logam berat. Logam berat seperti timbal, merkuri, dan arsenik dapat mencemari tanah di sekitar industri atau tempat pembuangan akhir. Ketika tanaman menyerap logam ini, mereka dapat terakumulasi dalam makanan yang dikonsumsi manusia sehingga menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan saraf, dan kanker. Juga pestisida yang terakumulasi dalam tanah tidak hanya mencemari tanaman, tetapi juga dapat mencemari sumber air tanah yang akan menyebabkan gangguan hormon, infertilitas, dan penyakit saraf. Nah, simpelnya logam berat itu yang sudah dikatakan di atas akan terakumulasi dalam tanah sehingga menyebabkan kerusakan ginjal dan gangguan saraf. Kemudian pestisida, dia akan menyebabkan gangguan hormon dan infertilitas, dan limbah B3 yaitu limbah zat berbahaya, beracun. Nah, jadi limbah ini dapat merusak ekosistem tanah dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Perubahan iklim ini akan berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti adanya peningkatan suhu, perubahan curah hujan, dan cuaca ekstrim. Ketiga ini merupakan kejadian ekstrim yang akan meningkatkan resiko infeksi dan penyebaran penyakit. Contohnya peningkatan suhu itu dapat meningkatkan resiko penyakit terkait panas dan perkembangan vektor penyakit. Kemudian ada perubahan curah hujan, dia akan menyebabkan kekeringan atau banjir yang akan mempengaruhi ketersediaan air bersih dan sanitasi. Selanjutnya yang terakhir ada cuaca ekstrim.
yang akan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan peningkatan resiko penyebaran penyakit. Selanjutnya ada strategi pengelolaan dampak lingkungan. Nah, pengelolaan dampak lingkungan ini mencakup berbagai strategi untuk meminimalkan pencemaran dan melindungi kesehatan masyarakat. Termasuk di dalamnya ada konservasi, yaitu perlindungan sumber daya alam. Selanjutnya ada pengelolaan limbah, entah itu limbah padat, cair, dan juga B3 agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya ada pemantauan, ini dilakukan pengukuran kualitas lingkungan agar dampaknya masih bisa dikendalikan. Selanjutnya ada regulasi, yaitu pengembangan kebijakan lingkungan. Artinya di setiap pengelolaan lingkungan dan kegiatannya harus ada kebijakan sehingga adanya legalitas hukum terkait pengelolaan lingkungan beserta dampaknya. Selanjutnya ada peran pemerintah dan masyarakat. Nah, peran pemerintah ini sangat penting karena berupa partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan mandiri. Juga adanya partisipasi pemerintah dalam pemegang kebijakan. Di sini peran pemerintah diantaranya ada pengembangan regulasi, pengawasan dan penegakan hukum, penyediaan infrastruktur, edukasi dan kampanye. Sedangkan peran masyarakat ada perubahan perilaku ramah lingkungan, pelaporan dan pengawasan mandiri, partisipasi dalam program konservasi, dan juga peningkatan pengetahuan lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan dan tindak lanjut terkait pengelolaan dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat sangat signifikan yang mencakup berbagai aspek dari pencemaran udara, air, dan tanah hingga perubahan iklim. Sehingga diperlukan beberapa tindak lanjut maupun pendekatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sehingga pengelolaan tersebut dapat dikelola secara efektif dengan adanya regulasi yang kuat maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengelolaan dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, adanya penguatan regulasi, yaitu pemerintah perlu memperkuat dan menegakkan regulasi lingkungan secara konsisten. Yang kedua, adanya inovasi teknologi yang pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran, sehingga teknologi yang awalnya modern yang dapat berdampak besar terhadap lingkungan yang bersifat negatif ketika diubah dengan inovasi teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan, maka akan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan tersebut. Yang ketiga, edukasi berkelanjutan, yaitu program edukasi lingkungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir ada kerjasama lintas sektor, yaitu kolaborasi antara pemerintah, industri, maupun masyarakat dan pihak lainnya dalam pengelolaan lingkungan sehingga dampak tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.